akun satu akun kita yang Kuratu itu biasanya kita di situ buat mengedukasi tentang krim-krim juga, semua permasalahan kulit sih biasanya kita posting di situ, rutin kita posting setiap hari. Jadi kalau ada masalah tentang krimnya atau permasalahan kulit wajah yang lain, jerawat, flek, biasanya kita posting di akun itu dengan harapan banyak yang baca, banyak yang mulai paham, bukan harus beli produk kita, bukan, tapi lebih kepada mengedukasi supaya nggak banyak lagi yang kena dengan krim-krim yang kandungannya berbahaya. Gitu. Kadang-kadang sih saya kasihannya itu yang masih muda-muda, yang masih umur belas-belasan tahun, sudah pakai yang seperti itu. Ya, kayak Fali kan masih 17 tahun kan sekarang kan, jadi ya bahaya banget. Gimana nanti ke depannya gitu, pakainya sudah tahu nah. Iya, kan kadang kan sering lihat juga di jalan gitu kan, yang dokter bilang tadi muka glowing tapi leher lakuin gitu kan. Kayak zebra cross gitu. Juga. Oke. Nah, jadi dokter apa namanya penggunaan yang benar, yang krim yang benar itu jangka apa namanya ada waktunya nggak sih? Maksudnya nggak harus sering-sering. Apakah harus sering-sering menggunakan krim? Kita bicara krim yang benar ya dok, yang baik. Gitu. Ya. Kalau krim yang bagus, memang dia aman, itu nggak masalah digunakan dalam jangka waktu panjang karena dia fungsinya untuk perawatan. Jadi boleh kok dipakai untuk ibu hamil, ibu menyusui, krim yang aman tapi ya, itu boleh. Jadi karena dia untuk perawatan, jadi kandungannya di situ bukan kandungan untuk pengobatan. Jadi lebih ke perawatan yang nggak masalah, boleh dipakai terus-terusan. Oh, berarti kalau menggunakan krim yang benar sendiri untuk ibu hamil dan menyusui pun itu tidak ada masalah dok ya? Tidak ada masalah kalau krimnya benar ya, tapi harus dicek juga. Krim benar dok. Tapi harus dicek juga ingredientnya, kandungannya itu apa aja, membahayakan untuk ibu hamil atau enggak. Kalaupun dia ke klinik, kadang-kadang di klinik kan ada juga yang menyarankan, oh jangan dipakai kalau lagi hamil atau menyusui, itu nggak boleh dipakai. Berarti ingredientnya itu tidak dianjurkan untuk ibu-ibu hamil atau menyusui. Gitu. Nah kalau misalkan kita sekarang dokter kan dokter kecantikan dan kulit pastinya ya? Saya lebih ke estetik. Saya bukan SPKK, estetik. Estetik itu maksudnya estetik kalau SPKK ya lebih ke untuk kecantikan. Kalau SPKK kan spesialis kulit kelamin. Kalau saya lebih ke estetika untuk kecantikan. Oh lagi, berarti kalau misalkan estetika itu maksudnya matanya bisa digeser gitu maksudnya enggak? Mengubah bentuk ya. Kebetulan kalau saya sendiri tidak mengerjakan itu. Oh gitu. Saya pribadi sih tidak mengerjakan seperti itu karena masih banyak pertimbangan lah. Nah, paling sebenarnya tadi pengen tanya sih kalau misalkan dokter, tapi sedikit tahu pasti tahu lah dokternya ya. Sedikit tahu pasti tahu ya, tahu lah pasti. Kalau untuk komedo kan kita banyak banget nih kadang di hidung itu banyak komedo berminyak berlebih sekali dok. Nah, ada nggak sih cara alami aja? Kita bicara alami dulu deh. Kita bicara alami. Ada nggak sih cara alami untuk mengurangi minyak di hidung ini dok? Karena kan kalau misalkan kita sebrebetin gini kan baunya itu luar biasa. Yang pasti jangan males cuci muka. Iya. Ya, tapi cuci muka juga. Nah, cuci muka itu sebenarnya juga nggak boleh berlebihan. Karena banyak yang berpikiran kulit saya berminyak, setiap beberapa jam sekali saya cuci muka supaya kulit saya nggak berminyak. Kayak gitu kan? Nah, sebenarnya itu salah. Jadi cuci muka itu cuma boleh 2 kali sehari. Kalau kulit kita berminyak, mencuci muka, itu minyaknya hilang. Otomatis kulit minyak jadi banyak lagi. Jadi kulitnya itu jadi semakin berminyak. Gitu. Kebanyakan sih salahnya sih di situ. Oh, jadi cuci mukanya 2 hari jangan sekali. berlebihan. 2 kali sehari, bukan 2 hari sekali ya. Salah, 2 kali sehari ya. 2 kali sehari.
Menggunakan air dingin atau air panas atau air mendidih, Dok? Oh, air mendidih langsung putih ya? Iya kan biar cepat glowingnya, Dok. Air biasa aja. Oh, air biasa. Gunakan air biasa aja. Kalau untuk nutrisi sendiri, makanan sendiri dianjurkan apa, Dok, untuk mengurangi minyak di wajah itu? Kalau mengurangi minyak, sebenarnya minyak itu karena jenis kulit. Jadi kita agak sulit buat benar-benar yang kulit kita nih berubah jenis kulitnya itu berubah, memang sulit kecuali ada pertambahan usia. Biasa semakin usia meningkat kulitnya jadi semakin kering, biasanya gitu. Gitu. Jadi itu karena balik ke jenis kulitnya. Kalau memang kulitnya berminyak, paling pun dibantu dengan itu tadi sih, cuci muka dengan cara yang tepat, tidak berlebihan. Untuk makan makanan pastinya konsumsi buah dan sayur yang bagus. Untuk buah-buahan ya yang antioksidannya bagus, itu biasanya buah-buah yang berwarna. Buah-buah yang berwarna itu antioksidannya lebih tinggi. Emang jadi buah lebih yang bagus warna itu gimana, Dok? Contohnya? yang warnanya kinclong gitu ya, kayak buah naga gitu kan, yang kayak nyentrik warnanya merah-merah, iya, kayak kiwi itu antioksidannya juga bagus. Tapi kan kalau misalkan kita nih memiliki kulit wajah yang berminyak itu lama-kelamaan kan kusam, Dok. Soalnya Fadli kan minyaknya contoh kulit wajah yang berminyak. Nah, kalau misalkan kerja gitu 3 jam, 4 jam itu kan kalau kita nggak cuci muka kita tuh kusam kelihatannya, Dok. Cara mengatasinya seperti apa? Kalau mau cuci muka, jangan pakai sabun. Jadi cuci muka pakai air dingin aja. Pakai sabunnya tetap 2 kali sehari. Kecuali kalau cewek-cewek nih habis make up-an, ya memang harus diangkat. Memang harus dibersihkan, harus pakai sabun. Pengecualiannya sih itu. Gitu. Karena itu tadi, kalau kita terlalu sering pakai sabun ya yang saya maksud cuci muka tadi yang 2 kali sehari itu. Kalau terlalu sering pakai sabun, malah bikin kulit jadi terlalu berminyak. Karena kulitnya mikir nih, oh minyaknya nggak ada. Jadi memproduksi minyak lebih banyak lagi. Gitu. Berarti dokter ini kalau Fadli lihat sih tipikal orang yang sering cuci muka 4 jam sekali kayaknya, Dok, ya. Pakai wudhu bersinar mukanya. Amin. Amin. Nah, jadi Tribuners, kalau misalkan Tribuners mau ada pertanyaan lagi, mumpung dokternya sekarang kita pinjam dulu. Nah, jadi ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar di Facebook, di Instagram, di YouTube juga boleh. Dan juga kalau mau konsultasi juga langsung ke dokternya, bisa langsung datang ke tempat kerjaannya dokternya ya, Dok, ya? Boleh. Di klinik apa tadi, Dok? Z-Clinic. 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 Di daerah mana? Di dekat Trona. DPM disebut merek. Orangnya di sebelah mana? Jadi kalau kita sendiri, nah ini saya cerita sedikit pengalaman saya, boleh nggak? Boleh. Nah, dulu saya itu sebelum saya memproduksi produk kita sendiri yang Kuratu, kita memang pakai krim racikan yang legal ya, karena diresepkan. Jadi memang diperbolehkan karena kita punya apotik, kita punya instalasi farmasi, jadi itu boleh. Tapi terkadang pasien-pasien banyak nggak mau move on dari krim-krim itu. Krim itu sebenarnya kan ada batas waktu penggunaan. Jadi mereka tetap, saya pengen tetap pakai yang itu lagi. Padahal kondisi kulitnya seharusnya tidak pakai krim seperti itu lagi. Jadi mereka tetap pakai. Nah, jadi akhirnya karena saya sedikit terbebani, jadi kita ganti nih semua krim-krim kita. Jadi kita nggak pakai yang namanya racik-racikan lagi. Semuanya kita daftarkan ke Badan POM. Jadi lebih aman untuk semua orang. Untuk ibu hamil menyusui, anak-anak dari umur 13 tahun itu udah boleh pakai. Karena krim racikan sendiri terkadang kebablasan pakai. Memang boleh, tapi ada batas waktu penggunaan. Dan ada dosisnya juga. Gitu. Kalau misalkan keterusan juga kata dokter tadi ya, kulitnya udah nggak butuh lagi nih racikan seperti ini, harusnya udah yang lebih ringan lagi mungkin, Dok, ya? Iya, harusnya malah nggak boleh karena kayak hidrokinon tadi. Hidrokinon itu di negara-negara berkembang itu sudah dilarang.
kayak di Jepang, di Uni Eropa itu udah nggak boleh pakai. Tapi kalau di Indonesia itu masih boleh, tapi dengan dosis tertentu dan harus dalam pengawasan. Nah, karena di Indonesia masih boleh, jadi masih sering nih kita temukan di dalam krim-krim racikan itu. Nah, salahnya karena terkadang tidak diawasi dengan tepat. Jadi penggunaan yang kebablasan, yang tadinya cuma buat ngilangin flek doang, pakai hidrokinonnya, tapi karena kelihatan glowing, kelihatan bagus, ujung-ujungnya dipakai dalam jangka waktu tahunan. Sebenarnya itu kan nggak boleh, gitu. Dok, kalau misalkan ada batasan usia nggak sih dok untuk apa namanya, untuk penggunaan krim sendiri? Misalkan di 50 tahun itu udah nggak dianjurkan lagi memakai nggak krim. apa-apa, kalau udah usia 50-an mah nggak apa-apa. Karena lebih untuk menutrisi kulit kan, biasanya kalau usia lanjut itu kulitnya sudah cenderung kering, itu lebih bagus malah pakai pelembab, pakai krim-krim yang mengandung pelembab yang bikin kulitnya tidak terlalu kering, supaya tidak terlalu terlihat keriputnya. Ya, itu boleh nggak apa-apa, pakai serum itu boleh nggak apa-apa. Kalau untuk anak-anak sendiri, ya itu tadi kalau krim kita yang aman-aman biasanya sih dari umur 13 tahun ke atas sih udah boleh. Oh, 13 tahun karena sudah boleh pakai krim-krim yang aman ya dok ya? Tapi yang aman. Aman. Nah, berarti batasan Kita harus konsultasi ya. Iya, harus konsultasi. Konsultasinya ke Fadli boleh, ke dokter juga boleh dok ya berarti? Boleh. Nanti kalau ke Fadli disampaikan ke saya ya apa keluhannya ya. Berarti saya harus sering ketemu dokternya berarti ya. Berarti kalau untuk batasan usia sendiri nggak ada berarti untuk penggunaan krim ini dok ya? Nggak ada, nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau 80 tahun itu masih boleh pakai krim dok? oh saya pernah dapet pasien yang 70-an umurnya masih rutin dia treatment, masih rutin pakai krim, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Pria dan wanita sama dok? Iya boleh, nggak masalah. Kadang-kadang mereka lebih kulitnya kan lebih ada banyak permasalahan kan, kayak kusam, kering. Semakin bertambahnya usia kan flek-flek hitam itu udah mulai kelihatan, terus juga keriput di dekat-dekat mata gitu udah mulai muncul. Iya, iya boleh. Krim ini bebas digunakan sampai usia berapapun asalkan krimnya yang aman dan baik. Iya, ya? Boleh. Tergantung permasalahan kulitnya. Jadi nggak bisa sembarangan satu krim buat semua masalah, yang nggak bisa juga. Nah, krim ini sendiri dok, kalau misalkan apa namanya yang baik ya, yang baik sendiri itu apakah nantinya nggak pasti ada efek sampingnya dong ya, kalau misalkan setiap penggunaan krim itu? Nah, biasanya kalau kan efek samping, gimana? Gimana dok? Ya, kalau nanya efek samping biasanya lebih ke salah penggunaan. Biasanya lebih seperti itu. Karena kalau krim yang bagus itu bahan aktifnya kan dia banyak. Kadang-kadang orang salah pakainya berlebihan. Yang seharusnya tipis-tipis aja, dia pakainya berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan kan memang nggak boleh ya. Pasti di situ aja sih sebenarnya. Makanya kadang ada yang pakai krimnya bagus, tapi kok saya pakai jadi beruntusan. Ada kan yang seperti itu. Nah, mungkin salah cara pakainya terlalu berlebihan, jadi timbullah beruntus-beruntusan di kulit gitu. Beruntusan itu maksudnya gruntul-gruntul jerawatnya gitu, kecil gitu ya. Kalau dipegang tuh kasar mukanya gitu. Nah, kalau misalkan untuk Fadli juga pernah nemuin teman nih dok, dia wajahnya itu apa ya bahasa Indonesia, capuk-capuk gitu loh dok, kayak ada kawah-kawah gitu. Kawah-kawah kecil. Kalau itu scar. Apa namanya? Itu scar ya. Scar ya. Biasa itu bekas jerawat. Nah iya, maksud Fadli tadi kan itu kalau Fadli tanya dulu itu karena dia sering facial kata dia, sering facial, kain jerawat pakai facial, akhirnya ada kawah-kawah di wajahnya. Nah itu akibatnya karena krim abal-abal tadi atau gimana dok? Tergantung nih, kalau dia berjerawat di facial, jerawatnya dipencet-pencetin, ya bisa jadi scar. Karena jerawat itu sendiri kalau dipaksakan, dipencet itu memang nggak boleh, karena dia malah nimbulin scar. Kalau dari krim ya tergantung juga dia kemarin pakai krimnya apa kan, kita kan nggak tahu.
memang krimnya berbahaya atau enggak, kita nggak tahu. Kalau dari treatmentnya, ya kalau dia berjerawat, terus di facial, cara facialnya salah, yang jerawat itu harusnya nggak boleh diapa-apain, boleh kita lagi berjerawat facial, tapi jerawatnya itu nggak boleh diapa-apain. Kalau dikeluarin, dipaksa, kadang-kadang kan yang ngerjain juga kadang nggak tahu jerawat, biar bersih setelah facial jerawatnya tuh dipecah-pecahin, dipencet-pencetin. Nah itu yang nggak boleh, itu yang bikin timbul scar. Gitu. Itu bisa diselamatkan nggak dok? Apa ditambal? Gitu? Diselamatkan, didempul gitu ya. kalau kalau scar itu yang paling efektif sejauh ini kita dengan PRP, platelet rich plasma. Oh iya. Okay. Ya, itu jadi paling efektif. Jadi itu, jadi treatmentnya itu menggunakan darah. Jadi darahnya diambil sekitar 6 cc, 7 cc. Jadi nanti itu kita sentrifuse, ada alatnya, terpisahlah, dapatlah itu plasmanya. Plasmanya itu yang diaplikasikan ke bagian yang scar. Jadi nanti itu kayak roller gitu, kayak derma roller yang pakai jarum-jarum kecil. Nah, plasmanya itu yang dimasukkan ke muka dengan jarum-jarum kecil itu. Jadi tujuannya buat numpuhin jaringan baru. Jadi scarnya lebih naik. Walaupun nggak 100% kembali seperti semula, biasanya sih 70-80% bisa, asalkan rutin. Cara lain ada nggak dok? Soalnya serem banget itu diambil darah 6 cc, terus dia apa-apain lagi. Maksudnya menggunakan krim yang baik tadi. Sebenarnya nggak serem. Sebenarnya nggak seserem yang dibayangkan sih, karena sebelum diaplikasikan ke muka, plasmanya itu kan kita anestesi dulu supaya mukanya kebas, jadi nggak berasa sakit. Ternyata benar loh kata cewek-cewek itu, ternyata benar dokter. Kalau misalkan cantik itu harus sakit ya katanya. Benar ya? Sebagian benar ya, sebagian enggak. Iya loh, harus diambil darahnya, harus diapain lah, disulam lagi lah katanya gitu. Kalau untuk krim yang baik tadi bisa nggak dong untuk menutupin star tadi itu? Membantu, kalau untuk pori-porinya membantu, tapi kalau untuk scar yang dalam itu sulit. Oh iya. Kalau hanya pori-pori yang besar itu bisa dia membantu, tapi kalau dengan serum itu bisa membantu. Tapi kalau scar yang bekas jerawat yang dalam banget itu sulit. Jadi jangan terlalu percaya dengan produk-produk yang bisa menghilangkan scar. Oh gitu. Biasanya itu hanya mengurangi, mengecilkan pori-pori aja, bukan scarnya. Oh iya, scar kalau untuk menghilangkan scarnya harus diambil darahnya 6.000 cc tadi ya? 6 cc. 6.000 cc, banyak banget. Cuma 6 cc sedikit kok. Oke, itu yang paling efektif. Iya, terakhir nih dok, Fadli, pertanyaan untuk dokter. Nah, ada tips dari dokter sendiri nih untuk teman-teman wanita yang baru beranjak dewasa, tipsnya untuk perawatan wajah yang baik dan benar itu seperti apa dok? Silakan dok. Ya, yang pasti sih yang pertama itu harus hati-hati dalam memilih produk kecantikan. Jangan gampang tergiur dengan iklan atau ikut-ikutan teman pakai kelihatan glowing, ya saya juga pakai pasti saya glowing, itu enggak. Karena semua orang tipe kulitnya berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Hati-hati juga dalam memilih produk, dicek dulu benar-benar badan POM-nya ada atau enggak. Jangan tergiur harga murah atau iklan yang kelihatan hasilnya bagus sesaat, sebaiknya itu jangan. Kalau kulit kamu nggak bermasalah, ya dirawat dengan cara alami aja. Kalau mau facial sekali-sekali boleh, buat yang masih muda. Mau pakai produk boleh, tapi ya cari yang aman. Gitu. Oke, luar biasa sekali tips dari dokter. Terima kasih dokter Soraya. Udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol asik bareng Fadli, bareng Tribun Jambi, dan bareng Tribuners di Kota Jambi. Dan Tribuners, sekian dulu Mojok Cantik Tribun Jambi hari ini. Nanti kedepannya ataupun besok juga bakalan ada lagi talk show menarik dari Tribun Jambi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tribun Jambi. Wow.